Menurut legenda bercerita bahwa 100 tahun yang lalu, seorang pandai besi legendaris yang telah menggunakan esensinya, dibuatkan 4 brankas. Brankas ini dibangun dengan sangat rumit. Di bumi ini tidak siapapun bisa menghancurkan. Pandai besi mengunci dirinya di brankas dan tenggelam ke laut, menunggu seseorang yang bisa menghancurkan brankasnya. 109 tahun kemudian, seorang laki-laki yang muda disebut Raja Jailbreak lahir. Sejak kecil dia sudah memiliki tangan emas di dunia membuka kunci. Tidak pernah ada kunci yang dia tidak bisa dibuka. Tapi tujuannya adalah membuka brankas pandai besi tua 100 tahun yang lalu. Tapi tidak bisa menemukan posisi brankas itu, sehingga membuat keterampilan membuka kuncinya mandek. Pada sesuatu hari, dia lihat berita tentang kontes membuka kunci yang paling susah di dunia. Ludwig mengira itu brankas tukang kunci tua. Direkomendasikan untuk melamar partisipasi. Tapi saat sampai, dia agak kecewa. Ini jelas bukan brankas tukang kunci tua. Tapi Ludwig tidak pernah menyerah. Memutuskan untuk mencoba sekali lagi. Pemain yang berpartisipasi juga ahli dalam keterampilan membuka kunci. Menurut perintah dari wasit, semua pemain harus pergi ke depan brankas. Beberapa detik kemudian, seorang laki-laki berambut panjang sudah membuka kunci itu dengan berhasil. Kemudian orang kedua, orang ketiga. Sekarang hanya tinggalkan satu orang terakhir. Ludwig mulai berkonsentrasi. Putar knob dengan lembut. Dengan hati-hati mendengar suara yang datang dari dalam. Dengan mudah membuka brankas. Ini putaran kedua. Kesulitan sekarang telah meningkat. Tapi Ludwig masih tenang. Ketika orang lain selesai membukanya, dia mulai menggerakkan tangannya. Sangat cepat mereka sudah lulus putaran kedua. Putaran ketiga, kesulitannya terus meningkat. Kompleksitas putaran ini sebanding dengan sistem anti-pencurian nasional. Ludwig melihat wajah seorang laki-laki berambut panjang sudah tahu betapa lebih sulitnya ini aman daripada 2 kali pertama. Tapi dia masih tidak peduli. Bahkan mulai mengobrol dengan seorang laki-laki berambut panjang. Berbicara sebentar sampai hanya tersisa 30 menit sebelum Ludwig mulai bergerak. Kali ini, dia mulai serius. Membuka dengan berhasil kunci pertama. Kemudian gunakan metode yang sama untuk membuka kunci kedua. Kunci ketiga benar-benar terbuka untuk keheranan semua orang. Brankas yang rumit ini. Tapi Ludwig hanya butuhkan selama 9 detik untuk membuka. Seluruh auditorium bersorak, tiba-tiba seorang gadis muncul. Tertarik perhatian Ludwig. Ludwig tidak terduga bahwa gadis ini akan berubah kehidupannya. Kebesokan hari, gadis itu mencari Ludwig. Gadis itu langsung melepas cincin di tubuhnya. Sebuah jam tangan emas dengan pistol. Hal-hal ini bukan barang gadis ini. Tapi item yang dia curi dari 3 pelanggan setelah memasuki kafe selama 40 detik. Gadis bernama Gwendoline ini. Lihat keterampilan membuka kunci Ludwig. Jadi ingin menarik Ludwig bergabung dengan serikat. Meskipun Ludwig melihat Gwendoline sangat cantik, tapi dia tidak setuju segera. Aku tahu mimpi pembobol brankas sepertimu adalah membuka brankas tukang kunci legendaris. Tapi semua orang kurang tahu posisinya di mana. Sedangkan aku tahu sangat jelas. Meskipun brankas tukang kunci sudah lebih 100 tahun. Tapi 3 di antaranya masih digunakan untuk Bank Dunia, hanya 1 yang tenggelam di laut setelahnya. Gwendoline bahkan berkata satu kalimat. Jika Anda ingin mencoba, ayo temukan saya. Lalu pergi. Ludwig mendengar berita ini. Langsung duduk tidak diam. Dia bersemangat memecahkan kunci. Itu karena brankas tukang kunci legendaris. Kebesokan hari Ludwig mengikuti alamat. Menemukan tempat tinggal Gwendoline. Saat ini Ludwig baru bertemu dengan orang yang tersisa di tim gadis ini. Hacker jenius Corina. Keajaiban teknologi dan sangat seksi. Sopir Rolf.
Dewa Perang Jalan Raya memenangkan penghargaan Mangkuk Dupa Emas Dunia. Akhirnya adalah petinju Brad Cage. Pernah membunuh 72 orang dengan tangan kosong dan tidak terluka. Tapi sejauh ini, mereka telah berhasil melakukan 5 pencurian berturut-turut. Kapanpun juga melarikan diri dengan sukses. Tapi kali ini mereka ingin menghancurkan brankas bukan karena uang. Tapi benar-benar ingin menantang diri sendiri. Setelah menjelaskan, kelompok itu mulai beraksi. Tujuan pertama adalah Paris. Sebelum bertindak, mereka sudah siap. Hanya Ludwig yang terlihat bingung karena ini adalah pertama kalinya dia melakukan ini, jadi dia sedikit gugup. Tapi karena tujuan dirinya, Ludwig masih ingin bergabung. Yang dulu, dia berpura-pura menjadi tamu. Datang ke bank untuk pergi ke toilet. Setelah itu Gwendoline memanfaatkan waktu penjaga membuka pintu. Pencurian kunci. Setelah memasuki bank memintanya untuk menyimpan barang-barang berharga. Setelah manajer membiarkannya masuk. Kemudian kunci pintu untuk menghindari kehilangan barang-barang pelanggan. Saat ini Corina berpura-pura menjadi seorang wanita masukkan bank. Menggunakan bahasa asing untuk menarik perhatian manajemen. Karena dari awal dia sudah menyelidiki. Seluruh bank ini hanya memiliki manajer yang mengerti bahasa asing. Dia ambil kesempatan ini. Gwendoline dan Ludwig dengan hasil bertemu. Mereka berdua pergi ke brankas bank bersama-sama. Akhirnya, Ludwig juga melihat brankas yang sudah lama dia impikan untuk dikejar. Ludwig sangat senang. Tapi dia tidak terduga bahwa kerumitan brankas di luar imajinasinya sendiri. Seorang pria ini sedang memecahkan brankas bank. Meskipun menjadi master jailbreak. Tapi kali ini dia sedikit ketegangan. Karena brankas ini adalah salah satu dari hanya 4 yang dibuat oleh tukang kunci legendaris 100 tahun yang lalu, mekanisme di dalamnya sangat rumit. Ludwig memegang telepon. Nyalakan lagu untuk membangkitkan semangatnya. Kemudian lepaskan jaket. Putar sakelar di bagian depan brankas. Saat ini organ di dalam brankas juga mulai berubah, Ludwig menutup telinganya. Dengan hati-hati lacak setiap gerakan di dalam brankas. Dia tahu hanya membuat satu kesalahan. Brankas akan segera diblokir. 2 menit kemudian, Ludwig akhirnya juga memecahkan. Dia didorong pintu. Dalamnya adalah uang dan uang. 2 orang sangat senang. Tapi mereka senang bukan karena uang. Itu karena mereka memecahkan kuncinya. Salah satu dari 4 brankas tukang kunci legendaris. Mereka berdua mengambil beberapa setumpuk uang dan dengan cepat meninggalkan tempat kejadian. Rekan-rekan di luar sudah siap untuk merespon. Tapi dalam saat melarikan diri, mereka tertangkap kamera. FBI dengan cepat mengenali mereka. Karena orang-orang ini telah melakukan 5 pencurian berturut-turut sebelumnya. Jadi dengan cepat datang ke pemandangan polisi. Polisi mengandalkan petunjuk yang dikumpulkan. Menentukan bahwa target pencuri berikutnya pasti salah satu dari 3 brankas yang tersisa. Saat ini mereka kurang tahu bahwa mereka sudah menjadi sasaran polisi. Tetap senang mengucapkan selamat atas misi yang berhasil. Ludwig menatap Gwendoline menari. Setelah waktu ini, dia dari awalnya mencinta Gwendoline. Tapi dia tahu dengan jelas, hubungan antara Brad dan Gwendoline tidak biasa. Sampai malam, Ludwig pergi ke kamar Gwendoline. 2 orang berbicara bersama. Sebenarnya, keluarga Gwendoline sangat kaya. Ayahnya adalah seorang maestro real estate terkenal. Karena pekerjaan sangat sibuk. Jadi sejak kecil, Gwendoline tidak dipeduli oleh ayahnya. Dia telah berlatih keterampilan mencuri sejak dia masih kecil. Bicara sebentar. Mereka berdua mengerjakan rencana selanjutnya bersama. Kebesokan hari, mereka berangkat lagi. Pergi ke Praha. Tujuan kali ini. Itu pasti akan lebih sulit dijangkau daripada terakhir kali. Ada banyak penjaga di sekitar bank dengan senjata. Untuk menghindari kecurigaan.
Ludwig berpura-pura menjadi pelanggan. Membawa $1 juta ke bank. Corina di luar mulai menginstruksikan Ludwig. Ludwig berlangkah ke dalam bank, menemukan sebuah pintu besi, berpura-pura membuka kunci pintu. Pintu dengan otomatis membuka. Kemudian, Gwendoline dan Ludwig bertemu di pintu lift. Di lift, Ludwig tidak sengaja bertanya tentang hubungan antara Gwendoline dan Brad. Gwendoline berkata bahwa mereka tidak apa-apa. Hanya rekan tim yang melakukan bisnis bersama. Tapi kedua kata ini terdengar oleh Brad di sebelah mereka. Wajah Brad menjadi pucat lagi. Lift membuka. Seorang penjaga keamanan menghentikan mereka. Gwendoline tidak bicara banyak dan memberikan penjaga sebuah pukulan. Gwendoline sangat kuat. Pukulan penjaga jangan lewatkan tembakan apapun. Melihat adegan ini, Ludwig takut dan tidak berani keluar. Akhirnya dua orang mereka juga menemukan brankas kedua. Setelah meninjau, Ludwig terus menyalakan musik untuk menghilangkan stres. Di bawah pengawasan Gwendoline, Ludwig mulai bergerak, dia dengan lembut memutar tombol kunci. Kali ini kerumitan brankas jauh melampaui terakhir kali. Ludwig baru memecahkan sampai kunci kedua, itu sudah terjadi salah. 3 cakram pengunci segera tersedot kembali. Gwendoline merasa, ini adalah fitur pertahanan diri brankas. Jika kesalahan berlanjut, brankas akan terkunci sepenuhnya. Hal lebih tidak beruntung adalah, Kapten tim pengawas menemukan penampilan Ludwig yang tidak biasa. Gambar sebelum dan sesudah video jelas tidak konsisten, mereka segera melaporkannya ke polisi. Corina di pihak ini sangat cepat menemukan bahwa situasinya tidak baik. Lihat rencananya akan segera jatuh. Brad segera memakai topeng dan bersiap untuk menunda waktu. Dia baru memasuki bank, dia menembak beberapa penjaga keamanan. Berhasil mengendalikan bank. Di pihak ini Ludwig akhirnya mendapatkan kembali semangatnya. Mulai mencoba kali kedua. Satu sisi dengan lembut putar penutup kunci. Satu sisi hati-hati mendengarkan setiap gerakan kecil. Akhirnya dia membuka kait pertama. Kemudian ke kait kedua, ketiga. Di bawah tekanan kuat akhirnya berhasil membuka brankas. Dua orang dengan senang saling berpelukan. Dalam saat Ludwig bersiap mencium Gwendoline, kemudian dipatahkan oleh suara. Rekan mereka mengumumkan kalian berdua untuk segera pergi. Setelah keluar bank, Brad berdiri di belakang mobil bersiap untuk menarik orang. Pada waktu serius, akhirnya juga ditangkap Gwendoline. Tapi sampai saat Ludwig bersiap naik mobil, lalu dia langsung didorong keluar oleh Brad. FBI di belakang segera mengejar tempat itu. Seorang laki-laki ini bersama rekannya baru merampok bank. Saat melarikan diri, dia didorong ke bawah oleh kaki tangannya. Dia melihat bahwa FBI di belakang akan segera mengikuti. Seorang laki-laki ini mencuri sebuah sepeda dan melarikan diri. Tidak lama, dihentikan oleh polisi di kedua ujungnya. Laki-laki itu memanfaatkan keuntungan kompak dari sepeda. Melalui celah antara mobil, dengan mudah berlari ke gang kecil. Dia berlari ke rel kereta. Coba naik ke belakang kereta. Dengan hasil melarikan diri. Tapi dia tidak senang karena dia lolos. Dia merasa sakit hati karena untuk pengkhianatan rekannya. Tidak terduga sudah lama bersama. Balasannya adalah pengkhianatan. Gwendoline karena Brad meninggalkan Ludwig. Dan terdebat dengan Brad. Juga karena mereka sudah lama bersama. Gwendoline menganggap Ludwig seperti saudara. Bahkan memiliki beberapa perasaan untuknya. Dua orang berdebat. Gwendoline mendorong tangan Brad dan melompat ke jalan. Tidak jauh, Corina juga melompat keluar dari mobil. Dia tidak ingin menjadi teman orang pengkhianatan teman. Jadi memutuskan untuk mati bersama Gwendoline. Di pihak ini, Ludwig bergegas pulang. Tidak terduga,
Gwendoline dan Corina sudah menunggunya di rumah dari lama. Gwendoline ingin meminta maaf. Dan pasti tidak akan bersama Brad lagi. Ludwig juga tidak menyalahkannya. Kemudian mereka bertiga mendiskusikan rencana itu bersama. Bersiap membuka berangkas ketiga tukang kunci. Pengawal telah sepenuhnya berkumpul. Karena dua bank sebelumnya retak. Jadi kali ini mereka sudah bersiap untuk menjaga dengan serius. Tetapi memang benar bahwa gunung yang tinggi memiliki gunung yang lebih tinggi. Ketika polisi datang menemui direktur. Direktur berkata lagi, "Kami telah menerima pesan Anda. Jadi seharusnya memindahkan berangkas sebelumnya." Polisi sangat tercengang, mereka tidak mengirim pemberitahuan ke bank. Sebenarnya sebelumnya 2 jam. Corina telah memalsukan suaranya secara diam-diam. Kirim pemberitahuan ke direktur. Minta bank untuk mentransfer berangkas ke Gwendoline. Tapi mereka tidak terduga bahwa polisi datang lebih cepat seperti begini. Sekarang mereka hanya bisa membuka berangkas di mobil. Tapi berangkas kali ini 1 langkah lebih sulit dari yang sebelumnya. Organ dalam. Dibuat kata sandi hingga 7 lapisan tebal. Jika tidak diperhatikan akan gagal, lebih dari setengahnya harus membuka kunci dalam kondisi bergelombang. Ludwig mencoba yang terbaik untuk tetap diam dan mulai membuka kunci. Di pihak ini, Brad dan Rolf juga menemukan koordinat Gwendoline. Sekaligus, Corina juga ditangkap polisi. Di bawah interogasi polisi, Corina mengatakan koordinat. Tapi dia tidak menyebutkan Gwendoline tetapi mengungkapkan lokasi Brad. Saat ini, Ludwig di mobil sudah memecahkan kata sandi ke-6. Pada saat ini, dia akan memecahkan lapis ke-7, mobil tiba-tiba bergetar hebat. Ludwig hampir jatuh dari mobil. Jadi pengait di dalam lapisan 7 tidak pada posisi yang tepat. Setelah mobil stabil, Ludwig menggedor pintu berangkas dengan tangan, tiba-tiba gantungan kunci didorong masuk. Jadi begitu, Ludwig telah memecahkan 3 dari 4 berangkas tukang kunci legendaris secara bergantian, waktu hampir habis. Keduanya dengan cepat mengumpulkan sejumlah uang untuk bersiap melarikan diri. Tetapi ketika dia turun dari mobil, dia ditangkap oleh Brad. Dia memegang pistol dan mengancam mereka berdua untuk menyerahkan uang itu. Bahkan juga dengan kejam membidik Ludwig dan menarik pelatuknya. Tapi dia tidak terduga. Pistol itu digerakkan oleh Gwendoline. Sebelumnya pergi. Tidak bisa menembak peluru sama sekali. Gwendoline melihat ini dan segera mengangkat senjatanya. Ludwig dengan cepat bergegas. Memukul pukulan pada wajah Brad. Tapi karena wajah Brad terlalu tebal, tangannya sakit. Sebelum pergi mereka merantai Brad ke mobil. Polisi dengan cepat datang dan menangkap 2 orang. Tapi saat 2 orang bersiap untuk pergi, kemudian dihentikan oleh polisi. Gwendoline segera mengeluarkan pistol. Beritahu FB biarkan Ludwig pergi dan dia akan tinggal. FB bahkan berpikir, Gwendoline adalah orang yang paling dicari. Jadi setuju dengan permintaannya. Di bawah bimbingan Gwendoline, Ludwig dengan sendiri pergi. Dia memegang di tangannya tiket pesawat dan paspor yang sudah kalian berdua siapkan. Ingat ulang waktu yang dihabiskan bersama Gwendoline. Akhirnya, 2 orang asing menemukan Ludwig. Mereka adalah karakter utama Army of the Living Dead. 2 orang dengan Ludwig memecahkan kunci. Berangkas terakhir di set tempat berangkas. Matahari terbenam para dewa. Film ini adalah bagian pertama dari film Army of the Living Dead. Tak lama, Ludwig saat ini juga bertemu lagi Gwendoline setelah memecahkan berangkas keempat. Dunia juga dirusak oleh zombie sekarang. Ingin tahu apa yang terjadi lanjut? Ayo menonton film yang berikutnya, Army of the Living Dead ya. Saya adalah Chris Wu, terima kasih telah menonton.